Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah teman-teman semuanya yang lihat konten Caca, video Caca dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang tenang, hati yang lapang, insyaallah ya teman-teman. Oh iya, Caca mau ngucapin selamat hari anak buat teman-teman semua yang hari ini masih menjadi seorang anak. Mungkin ada juga yang udah berumah tangga, udah punya anak lagi gitu. Tapi yang pasti adalah kita semua pernah jadi seorang anak, ya kan? Jadi ada yang nanya nih kebetulan kemarin sama Caca di Instagram kayak gini, Cak, kamu pernah sedih gak sih karena harapan ke manusia? Jawabannya tentu pernah. Karena ya namanya kecewa, sakit hati, apalagi pokoknya perasaan-perasaan kayak gitu tuh adalah suatu hal yang melekat dalam kehidupan di dunia ini gitu. Itu satu hal yang harus kita sadari, kita terima, bahkan kayak kita anggap itu satu hal sebagaimana kebahagiaan, kesenangan, tawa, ceria itu ada dalam diri kita, maka perasaan-perasaan tadi itu pasti juga ada gitu. Jangan mau enaknya aja, kita maunya cuma bahagia doang gitu, nggak bisa. Ini kehidupan dunia yang dimana Allah ciptakan segala sesuatunya itu berpasangan. Oke? Kita sepakat dulu soal itu. Kemudian Ca mau lanjut sharing tentang harapan nih ke manusia. Gini teman-teman, semua orang pasti punya rasa harap untuk satu hal yang bahasanya kita pengennya bagaimana, kita berharapnya begitu kan. Entah itu ke diri kita sendiri, untuk kita pengennya diri kita jadi orang yang lebih baik, pengen juga cita-cita kita tercapai gitu kan, itu sebuah harapan dong. Begitupun ketika kita berharap ke orang lain. Konteksnya nih, coba satu-satu ya. Misal berharap ke orang tua. Ke orang tua. Kita berharap punya orang tua yang Masya Allah, tabarakallah lah. Mungkin itu udah cukup mewakili yang Ca maksud. Ya, yang parentingnya masuk ke kita, yang bisa ngertiin anak, pokoknya yang terbaik, the best lah pokoknya. Itu harapan kita dong ya. Tapi hari ini misal orang tua kita gak sesuai dengan harapan kita, apa boleh buat? Kita gak pernah bisa milih lahir dari orang tua siapa, melainkan kita bisa memilih bagaimana cara menjadi anak yang terbaik untuk orang tua kita juga. Oke? Pernah kecewa gak sih sama orang tua? Karena ini Ca lagi bahas konteksnya orang tua ya. Teman-teman, ayo kita sadari bahwasannya orang tua kita juga adalah manusia yang dulunya jadi anak. Kemudian Allah izinkan untuk menjadi sosok orang tua. Misal for example, Caca deh ya. Caca pernah gak sih kecewa sama orang tua? Oh, tentu pernah. Sangat pernah. Karena orang tua Caca juga baru pertama kali menjadi seorang ibu, seorang papa gitu kan. Pertama kali mereka punya Caca sebagai anak pertama. Pasti banyak errornya, banyak kesalahannya, ada aja kurangnya. Wajar, itu normal guys. Jadi kalau hari ini orang tua Caca dilihatnya misalkan kayak teman-teman, wah Masya Allah ya, orang tuanya Kak Caca atau Caca itu Masya Allah, tabarakallah, dia mah enak orang tuanya seperti itu. Tahan. Orang tua Caca juga bisa sampai di titik sekarang itu by proses. Semua orang tuh belajar. Nah, ini yang perlu di-highlight berdasarkan apa yang udah Ca lewati dengan orang tua Caca. Itu gak serta-merta sampai di titik sekarang sebelum melewati fase-fase yang dulu gitu loh teman-teman. Jadi Caca juga sama orang tua tuh survive gitu. Enggak lurus kayak jalan tol gitu. Jalan tol juga ada belok-beloknya kan. Enggak. Jadi para orang tua harus menyadari pasti ada kesalahan yang bikin anak misalkan gak enak hati, sakit hati, bahkan kecewa gitu. Jadi bukan cuma anak yang dibilang durhaka, tapi ada orang tua yang durhaka, bahkan mereka yang gak bisa menafkahi secara seharusnya atau hukumnya, apalagi di Islam sangat mengatur itu gitu kan. Juga kewajiban-kewajiban lainnya yang seharusnya mereka lakukan atau tunaikan.
Tapi gini loh guys ya, misal Caca kecewa sama orang tua Caca, terus Caca nggak bisa milih dong, kayak Caca lahir dari orang tua mana, otomatis harus tetap ngejalanin. Caranya adalah yang salah itu kita perbaiki, bukan kita ganti orang tua. Ya kali hari ini Caca nggak serk sama pola asuh orang tua Caca, terus Caca kayak Caca mau ganti orang tuanya itu, kan gak gitu. Tapi kita perbaiki. Nah, yang jadi problemnya adalah kita hari ini lebih berfokus pada sesuatu yang bukan kendali kita atau berdasarkan kontrol kita. Kita lebih fokus hal-hal yang justru di luar kendali kita. Kayak, kenapa sih aku tuh punya orang tua kayak gitu? Aku tuh punya orang tua yang kayak A, B, dan C gitu. Tapi seharusnya kita itu lebih kayak, apa ya yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Sebelum kita mau orang itu berubah, ubah dulu diri kita. Karena yang Caca rasa, Caca lihat, Caca survei itu adalah kebanyakan anak nuntut orang tua begini. Tapi dia tidak menyadari sebagai anak tuh mestinya kayak gimana. Gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya harus kita ubah, kita lakukan kalau menginginkan suatu perubahan gitu loh. Sebelum orang lain, diri kita dulu gitu yang kita ubah. Gimana cara jadi anak yang baik, yang nyenengin hati orang tua, yang bikin orang tua itu sayang, percaya, dan insya Allah apa yang kita inginkan orang tua bakal kasih. Misal kayak jadi orang tua yang menyenangkan, menjadi pendengar yang baik, itu kita dulu gitu yang lakuin sebelum ke orang tua. Kayak gitu. Harapan itu ya datangnya bisa dari mana aja. Nggak cuma kayak orang lain, tapi dari lingkungan internal kita aja dulu yang terdekat gitu. Kayak orang tua juga punya potensi untuk bikin kita kecewa, sakit hati dengan harapan-harapan yang kita punya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya nih, misalkan kalian punya kekecewaan sama orang tua gitu ya, balik lagi kita nggak pernah bisa milih kita lahir dari orang tua yang mana. Jadi hari ini kalau mau memperbaiki semuanya, mulai dari diri sendiri dulu. Sebelum kita nuntut orang tua harus begini, maka mulai dari diri kita dulu. Jadi anak yang soleha, jadi anak yang baik, jadi anak yang bakti. Jadi anak yang apa-apa mikirin orang tua dulu sebelum orang lain, misalkan kayak gitu. Jadi nanti insya Allah orang tua juga akan luluh satu waktu hatinya. Tapi gak usah berharap juga, kita melakukan semua ini balik lagi untuk diri kita dulu. Jadiin diri kita tuh dengan versi terbaik kita, yakni sebagai anak yang terbaik gitu. Insya Allah lingkungan itu akan mengikuti, akan melihat. Coba deh teman-teman sekarang Caca tanya, ketika teman-teman melihat suatu keluarga cemara gitu ya, yang kita ngeliat, Masya Allah keluarganya kayak gimana, udah teman-teman gali belum kayak belakangnya tuh gimana, kayak kenapa dia bisa punya keluarga yang seperti itu? Coba, pasti sebagaimana teman-teman ngejalanin suatu hubungan yang dimana itu misalkan kayak hubungan relationship sama pasangan, atau misalkan sama sahabat, sama temen, yang dimana kita akan melakukan beribu-ribu kali maaf, itu juga terjadi di dalam hubungan antara orang tua dan anak. Pasti orang yang keluarganya happy, bahagia itu karena dia punya maaf yang banyak antara orang tua dan anak gitu loh. Jadi gak selamanya cuma anak yang durhaka juga, tapi orang tua yang menyadari juga gitu. Nah gimana sih kalau misalnya ada yang nanya, ya terus gimana cara nyadarin orang tua? Yang tadi Caca bilang, rubah dulu diri kamu gitu. Rubah dulu diri kamu. Pasti dia berusaha menjadi anak yang terbaik dulu, sebelum orang tuanya tuh nanti akan melihat gitu loh, kalau memang kita punya orang tua yang terlanjur seperti itu gitu ya. Nah, terus lihat deh belakangnya, selain ikhtiar secara fisik alias yang terlihat, bantu-bantu orang tua, beliin hadiah deh di hari-hari spesial. Hadiahnya gak usah yang mahal-mahal, sederhana aja. Terus teman-teman bisa kenalin juga bahasa cintanya orang tua gitu. Itu juga bisa berpengaruh ya. Nanti insya Allah di lain sesi Caca bahas tentang bahasa cinta. Perhatiin kalau orang tua bahasa cintanya dengan act of service, maka bantuin orang tua beres-beres, apapun yang ingin hatinya gitu kan. Terus kalau bahasa cintanya dengan memberikan hadiah, berikan hadiah dia kecil yang tadi Caca bilang, gak perlu mahal, kecil-kecil yang sederhana deh. Kayak misalkan ibu kita nih, ibu kita suka masak gitu kan. Nah, beliin kayak alat-alat masak, pisau 1 biji kek. Ya jangan 1 biji juga ya, apa kayak kuali gitu.
Kalau ibu kita orangnya suka kata-kata yang indah, berterima kasih setiap beliau masak, terus misalkan ya say I love you gitu, misalkan dengan gengsi, nggak boleh gengsi guys. Atau kayak sekedar hari-hari penting, hari ibu, hari ulang tahunnya tuh ucapin gitu dengan kata-kata yang indah. Apalagi sekarang mah gampang, tinggal buka Google, chat GPT, apapun itu, kata-kata untuk selesai, kelar gitu. Itu bahasa cinta juga ngaruh gitu ya. Dan setelah yang fisik, jangan lupa yang non fisik, alias doain. Caca tanya, teman-teman kalau pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah alias keluarga cemara itu udah pernah belum di sepertiga malam teman-teman rutin terus doa, ya Allah jadikan keluargaku sakinah mawaddah warahmah, keluarga ayahku punya hati yang lembut, yang pekerja keras, yang bertanggung jawab atas keluarganya, begitupun ibuku ya yang bisa menjadi madrasatun ula. Pernah nggak teman-teman doa kayak gitu? Coba tanya. Pernah nggak teman-teman ngamalin satu amalan yang dikhususkan ke orang tua? Misalkan teman-teman ngaji target hatam dalam 1 bulan, tapi diniatin untuk orang tua. Pernah nggak coba? Itu. Jadi hari ini kita melihat keluarga orang, kita melihat ada satu keluarga cemara, itu nggak serta-merta terjadi gitu aja teman-teman. Pasti dibaliknya ada ayahnya yang kerja keras, ibunya yang kerja keras, atau menjadi seorang ibu yang solihah gitu. Jadi nggak cuma dia mah enak keluarganya begitu. Please teman-teman, please, dunia ini nggak ada yang enak. Dunia ini adalah dimana kita benar-benar berusaha ikhtiar terbaik, nanti ada hasilnya. Tapi kalau mau dapat balasannya, itu nanti di akhirat. Jadi sekarang ikhtiar dulu, ikhtiar, Allah mau lihat kayak gimana ikhtiar kita. Dengan begitu Allah akan kasih insya Allah. Kalau Allah ridho Allah kasih. Apalagi untuk kebaikan kita minta doa sama Allah, ya Allah lembutin hati orang tua, lembutin hati ibu saya, ayah saya, biar jadi orang tua yang punya pola asuh tuh yang terbaik, yang kita ya sebagaimana yang kita pengen. Gampang guys. Allah maha membolak-balikan hati. Yang menggenggam hati orang tua kita tuh ya cuma Allah gitu ya. Berdasarkan pengalaman Caca nggak pernah nuntut ibu enggak. Semua kita by proses. Caca berusaha dengan versi terbaik Caca, dengan segala kekurangan Caca juga yang masih ada. Begitupun orang tua Caca, ketika melakukan kesalahan kita sharing, kita obrolin, kita omongkan, komunikasikan. Caca tuh nggak suka kayak gini, begitupun ibu juga suka ngomong, ibu nggak suka kayak gini, ya Caca coba dengan usaha terbaik Caca untuk merubah, walaupun masih pelan-pelan. Jadi jangan cuma bisa kita nuntut doang ya, tapi pastikan diri kita juga udah jadi versi terbaik. Oke. Kemudian hubungan dengan orang, apalagi lingkungan eksternal. Pernah gak kecewa? Pernah banget teman-teman, pernah banget. Mau di lingkungan apa? Pertemanan. Oke nih, Caca mau sedikit bahas aja ya, bukan Caca mau gimana-gimana. Caca pernah dalam pertemanan dari SD sampai kuliah ini yang gak suka tuh ada banget. Ngambil yang paling terdekat ya. Kemarin Caca punya pengalaman di mana Caca dimusuhin, bisa dibilang dimusuhin, gak disukain sama satu kelas anak didik Caca. Gitu guys. Masya Allah, itu teman-teman Caca yang di kuliahan pasti tahu. Terus Caca punya pengalaman juga dalam persahabatan. Pernah dikecewai dengan harapan, namanya kita punya sahabat, kita percaya gitu ya sama dia. Wah, kita sahabat tuh adalah orang yang sangat kita percaya gitu kan. Pernah gak dikecewain? Pernah banget. Itu dalam lingkungan persahabatan Caca. Begitupun dalam hubungan relationship. Baik, alhamdulillah, inti daripada inti persoalan harapan kepada orang itu ke siapapun, itu adalah satu hal yang dimana kita membuat penyakit untuk diri kita sendiri. Ketika kita berharap ke manusia, itu adalah satu kesengajaan kita dalam membuat diri kita sakit. Entah itu sekarang, nanti, atau besok, atau seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hari ini buat teman-teman semuanya, rasa sakit itu melekat dalam kehidupan kita. Satu, ingat itu. Kedua, jangan pernah berharap orang tuh akan berubah, orang itu akan
bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak usah sekarang hari ini jadikan aja diri kita maunya kayak kita menginginkan orang bagaimana, nah usahain diri kita dulu gitu. Itu by proses ya teman-teman semuanya juga. Dan intinya karena kebetulan kemarin ada yang nanya juga kayak gini, gimana sih caranya lepas dari trauma masa kecil, teman-teman. Baik, untuk trauma masa kecil, kita semua pasti punya luka atau inner child. Kita punya masa lalu mungkin khususnya dengan orang tua. Gimana cara gampangnya? Gini teman-teman. Sekarang, alhamdulillah ilmu semakin berkembang. Dan masalah trauma masa lalu atau trauma masa kecil itu ada, kalau sampai udah mengganggu atau sampai di tahap itu, teman-teman bisa hubungi ke ahlinya. Sebagaimana teman-teman misalkan kayak sakit mah, kalau mah juga semua orang punya mah, tapi kalau udah mah yang akut harus kemana? Ke dokter. Begitupun ketika teman-teman rasa trauma yang teman-teman rasain itu udah mengganggu dalam kehidupan, teman-teman bisa datang ke ahlinya alias ke psikolog gitu ya. Di sana nanti ada terapi. Di sana nanti akan dijelaskan lebih detailnya seperti apa. Karena itu memang sesuatu yang ada gitu teman-teman. Trauma itu ada sesuatu yang memang harus bisa disembuhin insya Allah. Asal kuncinya apa? Teman-teman mau dan yakin. Dalam artian kalau teman-teman yakin mau sembuh, pasti harus ada usaha dulu dong, ada ikhtiarnya dulu, oke? Sepakat. Untuk cara gampangnya, Caca mau sharing buat teman-teman yang hari ini punya luka. Gampangnya misal teman-teman, memori-memori itu kan dia hadir ketika ada distraksi ataupun gak ada distraksi, kayak tiba-tiba muncul aja gitu kan. Jadi teman-teman, misalkan kayak tiba-tiba keingetan sama dulu ibu pernah ngapain-ngapain aku, ayah pernah kenapa-kenapa gitu ya. Pokoknya teman-teman langsung tarik napas. Ini Camu sharing ya teman-teman. Tarik napas, ditahan, hitung sampai 3, 1, 2, 3, hembusin, terus istighfar. Astagfirullahalazim gitu. Bagus-bagus kalau teman-teman bisa sholawat. Kalau Caca biasa ngamalinnya Alam Nasroh, surat Alam Nasroh, Al-Insyirah. Di situ ya teman-teman, biar dilapangin hati kita, dilapangin pikiran kita. Ada rasa sakit, gimana caranya? Paling gampang, paling mudah adalah maafin. Kalau dibilang memori itu bisa lupa gak sih? Gak bisa. Yang ada memori itu kita simpen di satu ruang tertentu, di penyimpanan tertentu nih di dalam otak. Nanti kalau ada distraksi dia bisa muncul, kalaupun tidak dia muncul tiba-tiba itu bisa juga. Tapi yang bikin sembuh itu adalah kuat atau enggaknya si memori itu. Nah itu yang pakai terapi tadi. Kalau mau lebih lanjut ke psikolog yang lebih ahli gitu ya. Tapi kalau misalkan gak memungkinkan karena berbagai faktor lah ya, maafin. Teknik maafin itu skill loh teman-teman. Bukan kayak dia mah orangnya pemaaf, enggak. Itu skill. Dia mah bisa maafin gampang banget, bisa kok aku maafin, enggak. Itu skill yang harus diasah, dicari tahu cara biar maafin gimana gitu. Saya mau berbagi tips cara maafin yang paling gampang, yang bisa kita lakuin kapanpun, dimanapun, adalah self talk. Teman-teman pernah dengar mungkin self talk, jadi kayak ngomong dengan diri sendiri. Sebenarnya bukan ngomong sama diri sendiri, justru kita itu berteman dengan diri kita sendiri. Sebelum orang lain di luar sana, maka bertemanlah dengan diri kita sendiri. Belajar sama-sama. Yuk, sama-sama Caca mau ngajak teman-teman di sini, barangkali ada yang punya luka, sakit, kecewa, harapan apapun. Ini cara yang paling pertama kali ya, bisa dibilang pertolongan pertama lah. Sebelum teman-teman mau coba lebih lanjut, silahkan. Pertama, ayo sama-sama teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan diri teman-teman sekarang. Niatin dalam diri teman-teman kalau teman-teman mau sembuh, teman-teman mau maafin, teman-teman gak mau kayak gini terus. Sementara umur kita terus jalan, sementara umur orang tua juga makin kesini makin tua. Kita gak punya kesempatan 2 kali hidup di dunia ini, karena kita bukan kucing,
punya nyawa 9 gitu kan. Masa teman-teman mau kayak gini terus? Mau dalam keadaan seperti ini terus? Kan enggak. Teman-teman boleh hadirin diri teman-teman yang sekarang, dan coba ingat-ingat diri teman-teman yang waktu masih kecil. Hadirkan sekarang. Hadirin. Boleh teman-teman ingat sakit-sakit itu, entah itu yang dari orang tua, dari lingkungan sekitar, atau justru diri kita sendiri yang nyakitin diri kita. Ingat coba momennya, boleh dipanggil. Teman-teman bisa lakuin ini sendiri di kamar, ngadep kaca, boleh. Yang nggak ngadep kaca juga nggak apa-apa. Coba deh. Peluk kayak gini. Peluk, usap-usap. Sebagaimana teman-teman nenangin orang, coba teman-teman nenangin diri kecilnya teman-teman. Usap-usap. Bilang, kamu hebat ya, udah sampai di titik ini. Kamu kuat. Apa yang udah ngelewatin kamu, itu yang ngebentuk diri kamu hari ini. Oke. Kemudian bilang, kita hidup udah di zaman sekarang, di masa kini. Bukan lagi di masa lalu. Yang lalu itu bukan kontrol kita. Yang jadi kontrol kita atau PR kita adalah masa yang sekarang. Jadi aku maafin. Sambil bilang, minta tolong sama Allah, karena yang genggam hati kita Allah, yang kasih hati kita lapang, tenang, luas itu adalah Allah. Ya Allah, aku maafin ibuku. Aku maafin ayahku. Aku maafin diriku. Aku juga minta maaf kalau aku pernah zolim sama Engkau ya Allah. Dalam artian, aku memilih rasa sakit hati. Aku memilih memendam. Aku memilih membenci, menyimpan. Akhirnya jadi apa? Sampah. Aku minta maaf ya Allah. Terus teman-teman terserah mau ngomong apapun, karena ruang kita terbatas. Teman-teman bisa ngomong sesuka teman-teman sampai teman-teman rasa lega. Jangan lupa terakhir bilang makasih sama diri kita sendiri. Gitu ya. Oke? Bilang ke diri kita sama-sama berproses, berubah, terima yang hari ini bisa diubah, kita ubah. Yang enggak, insya Allah kita terima dan maafkan. Oke? Alhamdulillah. Mungkin itu aja yang bisa Caca sharing, yang bisa Caca bagiin. Insya Allah bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video yang lainnya.